Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya. Dalam Al-Quran surat Al-Fat ada pernyataan Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Pertanyaannya, siapa orang yang memenuhi kriteria yang akan diampuni dosa masa lalu dan masa yang akan datangnya? Mohon penjelasan. Iya. Aduh, berat-berat ya. Surat Al-Fat, nanti saya cek dulu. Surat Al-Fat itu surat yang ke-48. Kita cek dulu, benar nggak ada ayatnya? Oke. Baik Bapak Ibu, yang ditanyakan Ibu Maya itu sebetulnya Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ayat yang pertamanya begini, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Mohon maaf ya, saya akan terjemahkan dulu. Inna sesungguhnya, fatahna laka telah terbukalah kamu, fatham mubina dengan keterbukaan yang nyata. Fatah itu artinya terbuka. Ya, Al-Fatihah itu kunci pembukanya. Fathah itu adalah keadaan setelah dibuka. Paham ya? Jadi gini. Saya punya rumah tertutup pintunya. Pertama harus punya kunci. Nah, kuncinya itu Al-Fatihah. Begitu jebret dibuka, kita masuk ke dalam, itu sudah terbuka. Itu namanya Al-Fat. Keadaan terbuka. Jadi siapa yang mengalami keadaan terbuka? Ya tentu saja mereka yang sudah punya kunci. Apakah semua orang diberi kunci? Semua diberi sejak lahir. Diberi, itu keadilan dari Allah. Cuman bedanya apa? Ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Makanya manusia di semesta ini cuma dua kalau bagi saya. Yang tahu dengan yang tidak tahu. Saya tidak akan menggolongkan manusia berdasarkan yang lain-lain. Manusia pokoknya cuma dua aja. Yang tahu dan yang tidak tahu. Itu saja. Tahu itu artinya apa? Awas. Tahu itu bukan kata orang. Tahu bukan apa kata buku. Tahu bukan baca koran. Tahu bukan apa yang dia dapat dari informasi. Itu belum tahu. Itu baru katanya. Tahu itu mengalami sendiri kok. Hati-hati. Bapak Ibu baca berita di internet, bilangnya oh itu dari internet gini-gini, hati-hati. Bapak Ibu belum tahu, itu kata orang, belum tentu benar kok. Kecuali mengalami sendiri, dikatakan itu namanya tahu. Nah banyak orang yang sok tahu, baru kata orang bilangnya tahu. Padahal dia tuh tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, sok tahu aja. Dan orang kayak gini biasanya kalau diberitahu nggak mau tahu. Rasanya paling tahu. Nah, makanya hati-hati. Jangan mengklaim tahu kalau baru membaca. Jangan mengklaim tahu kalau apa kata orang. Bapak Ibu dengar ceramah saya, tahu apa tidak? Belum. Baru mendengarkan kata saya. Kapan taunya? Kalau sudah membuktikan yang saya omongkan, baru tahu. Paham? Makanya hati-hati ya. Kalau menghadiri pengajian jangan ngitung pahala. Karena pahala yang sesungguhnya adalah dampak dari pengajian itu. Apalagi ngitung putaran ban. Supaya pahalanya paling banyak, makanya ya putaran ban dihitung yang paling jauh. Enak dong saya paling jauh dari Bandung. Putaran bannya paling jauh karena bensinnya paling banyak. Ya, Pertamax turbo lagi. Ya, iya. Kalau premium kan itu apa itu kalau jamu-jamu warna kuning itu apa namanya? Itu kan warnanya juga kuning kan? Kalau Pertamax ya warnanya biru kan? Itu oksi itu sudah masuknya. Kalau Pertamax turbo kan warnanya merah, itu sudah wine. Makanya harganya juga mahal ya, betul. Nggak usah ngitung itu ya. Jangan ngitung putaran ban, apalagi ngitung langkah. Enak dong sebelum nyampe di sini muter-muter aja dulu di Jakarta. Bukan itu. Pahala itu wujudnya apa? Perubahan.
Pada siapa? Pada dirimu. Ya. Itu pahala. Ya. Pahala itu adalah perubahan yang terjadi. Siapa yang ngaji yang dapat pahala? Yang berubah habis ngaji. Kalau habis ngaji ngomongin orang yang gak ngaji itu gak dapat pahala. Gak berubah kok. Paham? Ya? Baik. Pertanyaannya, siapa orang yang akan diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang? Baca dulu ayat pertama. Jangan langsung pada ayat kedua. Sesungguhnya terbukalah kamu. Dalam keterbukaan yang nyata. Jadi terbukanya nyata. Apa yang terbuka di situ? Bukan cerita terbuka mata yang ini. Cerita terbukanya mata kalbu kok itu. Makanya siapa yang sudah terbuka mata kalbunya, apa berikutnya? Liyaghfirolakallah mata qaddama min dambik wa matahor. Diampunkan dosa yang lalu, diampunkan dosa yang akan datang. Pertanyaannya, apa itu dosa? Bahas dulu dong. Karena kita selama ini ngomong dosa tapi nggak ngerti wujudnya kayak apa. Nah, cerita tentang dosa, Bapak Ibu bisa pakai referensi Quran surat An-Nisa, boleh dicatat. Satu ayat An-Nisa ayat 48, yang kedua An-Nisa ayat 116. Ini dua tentang kata dosa ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik. Itu Quran. Kalau gitu dosa manusia ada berapa? 1. Apa itu? Syirik. Wah, enak dong. Berarti saya boleh melakukan dosa yang lain? Tidak. Kalau kita masih melakukan yang lain, tandanya masih syirik. Syirik itu dosa pembebas. Kalau sudah tidak syirik lagi, berarti tidak melakukan yang lain. Jangan dibalik-balik ngajinya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu Allah. Gara-gara nggak kenal sama Allah. Gara-gara nggak tahu dan kenal, jadi menduakan. Nah, bagaimana Pak? Ada orang mengaku sudah tahu Allah, tapi masih melakukan dosa yang lain. Itu syirik. Tandanya dia belum tahu Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apa saja asal selain syirik. Itu Quran. Diulang lagi di ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diulang 2 kali. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa apa saja asal jangan dosa syirik. Kalau gitu saya tanya, pinter enggak Bapak Ibu? Kalau gitu dosa apa dulu yang harus kita urus? Syirik. Apa syirik? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu Allah. Bagaimana cara menyembuhkan dosa syirik? Tahu Allah. Itu saja. Bagaimana supaya tahu Allah? Terbukalah mata kalbunya, masuk akal. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Bahkan berikutnya, setelah diampunkan dosa yang lalu, dosa yang akan datang, wa yutimma nikmatahu alaika. Aku sempurnakan nikmat bagi dia. Hati-hati kalau ada nikmat di Quran, gak ada hubungannya dengan dunia. Itu nikmat berjumpa dengan Tuhan. Nikmat ya, berjumpa dengan Tuhan di mana? Di puncak kesadaran, di ruang kesadaran. Makanya proses perjumpaan itu selalu di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran. Hati-hati kata-kata berjumpa, jangan dipahami seperti Bapak Ibu jumpa dengan saya. Pikirannya jadi aneh lagi, makanya jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Karena itulah perlu guru, supaya dialami, karena kebenaran tidak bisa dijelaskan. Sama seperti tadi musafir yang saya jelaskan di awal tadi. Kan ditanya sama guru. Ketika musafir bertanya, guru apa itu kebenaran? Kan sang guru bilang, kamu mau tahu kebenaran itu adalah konfirmasi dari apa yang kamu pelajari pada saya? Atau kamu ingin tahu apa yang saya alami? Lalu apa kata musafir? Aku ingin tahu yang guru alami. Baik kata guru. Gurunya tidak berkata apa-apa. Gurunya tidak berkata apa, tidak menjelaskan apa-apa. Karena yang dijelaskan itu pembenaran. Loh, kenapa kalau gitu saya menjelaskan? Sebenarnya kata-kata saya ini untuk melampaui kata-kata. Karena kalau saya tidak berkata-kata, Bapak Ibu tidak mengerti.
Makanya saya terpaksa berkata-kata untuk apa? Untuk melampaui semua kata-kata. Dan pada saatnya Bapak Ibu harus melampaui semua kata-kata ini. Disitulah kita wukuf. Gak pakai kata-kata lagi. Apa yang aku alami, kalian alami. Baru di situ kebenaran. Apa yang aku rasakan, kalian merasakan. Di situ kebenaran. Kebenaran tidak bisa dijelaskan. Semua yang dijelaskan itu pasti pembenaran. Dan ciri pembenaran menimbulkan perdebatan. Ciri kebenaran selesai dari perdebatan. Tidak ada lagi diskusi. Makanya kalian banyak diskusi. Karena yang dibicarakan pembenaran, persepsi masing-masing orang. Ya debat dong. Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi. Akibatnya apa? Akibatnya debat kusir, hati menjadi keras, kepala menjadi pusing, cenut-cenut, apalagi pengen menang sendiri, gebrak meja dan lain-lain. Oh, itu ciri orang yang tidak beradab. Sakit itu jiwanya. Ya? Jadi diampunkan dosa yang lalu, diampunkan dosa yang akan datang. Sekarang saya ajarkan. Lihat saya. Kita praktek sedikit. Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu tahu HP? Dulu? Tidak? Betul? Ya? Sekarang tahu HP? Tahu? Begitu tahu HP sekarang, tidak tahu HP yang dulu sembuh nggak? Sembuh kan? Kalau ditanya HP kayak apa? Ya kayak gini. Kamu dulu tahu HP? Tidak. Yang dulu tidak tahu, jadi tahu nggak? Sembuh nggak? Sembuh. Yang akan datang kan HP gini juga. Sembuh nggak yang akan datang? Itu namanya. Yang lalu sembuh, yang akan datang sembuh. Yang disembuhkan adalah dosa tidak tahu. Begitu kita tahu, yang lalu sembuh, hati-hati. Bukan dosa-dosa yang lalu diampunkan semua, bukan begitu. Tidak tahu Tuhannya, begitu tahu Tuhan menjadi sembuh yang lalu dan yang akan datang. Masuk akal? Hati-hati. Makanya bicara itu spesifik. Ciri orang yang profesional ngomongnya spesifik. Dan ciri orang yang tidak profesional ngomongnya ngawur. Gak karu-karuan. Ya. Kalau pakai ayat, ayatnya juga ngawur. Tidak tepat sasaran. Makanya jangan menafsirkan kata-kata di Quran dengan persepsi. Misalkan di Quran ada kata-kata nikmat, jangan ditafsirkan nikmat menurut persepsimu, salah lagi. Oh nikmat itu enggak gitu kok menurut Quran. Di Quran ada kata-kata amal soleh, jangan ditafsir pakai persepsi, karena amal soleh enggak kayak gitu, beda. Makanya tafsir Quran bil Quran itulah pentingnya. Menafsirkan Quran harus pakai Quran. Sampai di sini memahami, ya. Kenapa di Quran? Pertanyaan Ibu Maya, kenapa di Quran ya ada kata-kata Allah yang mengatakan diampunkan dosa yang lalu, diampunkan dosa yang... Siapa orangnya? Jawabannya sederhana. Orang yang sudah tahu kepada Tuhan. Siapa orang yang tahu pada Tuhan? Tidak bisa dijelaskan lagi. Karena kata tahu di situ pun tidak bisa dijelaskan. Tuhan tanpa batas. Taunya setiap orang dengan taunya orang yang lain beda taunya. Karena Tuhan akan mengenalkan diri kepada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kata tahu pun spektrumnya tanpa batas. Kalau dia tanpa batas kok. Makanya kalau ada orang mengatakan saya sudah tahu Tuhan, itu belum tahu. Karena ciri orang yang sudah tahu itu pasti ngomongnya tidak tahu. Kalau orang yang bilang tahu kan namanya juga tidak tahu. Makanya ya, ciri orang yang tahu itu diam. Dan ciri yang tidak tahu bicara, kayak saya. Ya? Baik. Satu pertanyaan lagi.